Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang mengatur, Rabb yang mengurus, Rabb yang maha melihat, Rabb yang maha mendengar, Rabb yang maha mengawasi. Alhamdulillah, kesempatan yang sangat mulia ini, kesempatan di tanggal 2 Ramadan 1446 Hijriah, bertepatan pada tanggal 2 Maret tahun 2025. Kesempatan yang mulia, alhamdulillah, kita bisa diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan menjalani ibadah saum yang kedua. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memanjatkan permohonan yang terbaiknya agar kemudian kita bisa mampu menjalani ibadah saum Ramadan selama 1 bulan. Perkenalkan, saya Asep Suryana, salah satu guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti SMA 22 Kota Bandung. Pada kesempatan yang mulia ini, kami ditugaskan untuk memberikan materi serta membimbing para siswa kelas 10 dan kelas 11 menjalani kegiatan pembelajaran Ramadan di rumah. Pada kesempatan yang mulia ini juga kami akan menyampaikan beberapa materi serial. Yang pertama adalah materi tentang wudhu, kemudian yang kedua materi tentang sholat, keempat materi tentang saum, dan yang ketiga materi tentang saum, dan yang keempat adalah materi tentang zakat, infak, sedekah. Mudah-mudahan materi ini yang disiarkan secara virtual memberikan pembimbingan bagi kita sekalian, khususnya bagi siswa kelas 10 dan siswa kelas 11. Baik, yang pertama yang akan disampaikan adalah materi terkait tentang wudhu. Mudah-mudahan materi ini secara tujuan adalah mengingatkan kepada kita sekalian, khususnya kelas 10 dan kelas 11, tentang ilmu tentang wudhu. Wudhu ini adalah salah satu pembuka dalam ibadah sholat. Maka kemudian penting dan wajib hukumnya untuk memahami kembali bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memberikan ilmu dampingan, penerangan tentang ilmu tentang wudhu. Baik, yang akan disampaikan tentang yang pertama adalah tentang wudhu, pengertian wudhu, hukum wudhu, dan sejarah wudhu. Paling tidak secara sederhananya itu yang akan bisa disampaikan. Baik, para siswa kelas 10 dan kelas 11, mari kita akan fahami terlebih dahulu terkait tentang pengertian wudhu. Terkadang kita selaku umat Islam, di benak kita masing-masing ada satu pertanyaan, kenapa ibadah sholat diawali dengan wudhu? Kemudian, mengapa wudhu ini menjadi salah satu hal yang penting dalam ibadah sholat? Maka jawabannya adalah kita harus mengetahui dulu secara pengertian definisi wudhu. Wudhu itu asal kata dari kata al-wudu'u atau al-wudu'atu. Jadi wudhu itu artinya adalah kebersihan atau kecerahan. Bahkan wudhu itu diambil dari kata ad-daw. Ad-daw itu terang, bersinar. Jadi pantaslah salah satu kata dalam syariat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu memiliki satu tujuan tertentu. Dari penamaan saja memberikan suatu pencerahan bagi kita sekalian bahwa ini akan menimbulkan efek positif, efek ibadah yang sangat dahsyat di dalamnya.
Maka wudhu itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk membersihkan anggota tubuh tertentu. Nah, jadi wudhu itu secara definisi artinya adalah kebersihan atau kecerahan. Kemudian secara istilah syariat bahwa wudhu itu adalah perbuatan melakukan suatu yang dituntut dalam agama untuk membersihkan salah satu anggota tubuh tertentu. Makanya nanti anggota tubuh tertentu yang mana nih yang disyariatkan ya dalam ibadah wudhu. Maka hari ini kita akan coba ulas bagaimana ulasan tentang wudhu ini menjadi bagian yang terpenting dalam menjalani aktivitas ibadah-ibadah, khususnya ibadah sholat. Nah, itu secara pengertian. Yang kedua, secara hukum, paling tidak ada 4 hukum dalam syaratan hukum daripada ibadah wudhu. Karena wudhu itu ibadah, maka ada 1 hukum. Yang pertama adalah hukumnya wajib. Hukumnya wajib dilaksanakan untuk melakukan kegiatan ibadah sholat. Kita sudah mafhum bahwa dalil daripada ibadah wudhu itu di dalam Quran surat 4 ayat ke-6. Ya, surat 4 ayat ke-6. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ayat ini menjadi salah satu syariatan detail bagaimana tadi dijelaskan secara definisi istilah adalah membersihkan anggota tubuh tertentu. Mari kita lihat. Ayat ini diawali dengan harfun nida, huruf panggilan. Allah Subhanahu wa taala memanggil secara khusus kepada orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala juga memanggil dengan panggilan yang lain ditujukan kepada yang lain. Ditujukan kepada umumnya. Jadi sebelum Allah Subhanahu wa taala memanggil kepada manusia khusus di dalam ayat ini, sebelumnya Allah sudah memanggil kepada umum manusia untuk ibadah. Makanya ketika ada satu ayat yang khususkan di dalam pelaksanaannya, maka Allah khususkan jenis manusia yang mana. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan tentang wudhu, maka diperintahkan juga kepada jenis manusia yang khususnya beriman saja. Jadi ada panggilan Allah Subhanahu wa taala diumumkan kepada seluruh manusia. Kalimatnya bukan amanu. Kalimatnya adalah an-nasu, ya. Dalam Quran surat 2, Allah Subhanahu wa taala memanggil kepada seluruh manusia untuk beribadah tanpa dikhususkan satu pensyariatan ibadah yang tertentu sebagaimana dalam Quran surat keempat ayat ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum." Itulah panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia umumnya. Tetapi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala khususkan untuk orang-orang yang beriman. Artinya apa? Artinya syariat ini hanya bisa dilakukan atau hanya diberikan kemudahan kepada orang-orang yang beriman. Apa perintahnya? Idza kumtum ilas shalah, apabila hendak melaksanakan, menegakkan ibadah salat. Apa yang dilakukan? Faghsilu wujuhakum. Maka yang dilakukan adalah faghsilu dari kata ghasala yaghsilu, artinya adalah membasuh. Sedangkan membasuh itu ada aktivitas membersihkan dan membilas. Ini yang perlu difahami bahwa membasuh itu bukan aktivitas hanya membasahi anggota wudhu tertentu dengan air. Justru kegiatannya adalah membersihkan lalu membilas. Apa yang dibilas? Apa yang dibersihkan? Yang pertama adalah wujuhakum. Yang pertama adalah wajah-wajah kalian. Maka wajah itu dari mana batasnya?
batasnya adalah dari awal tumbuh rambut. Ya, dari atas, kemudian dari tubuh rambut dekat telinga, ya, sampai dengan tumbuh rambut ada di dagu ke belakang. Nah, itulah batas pada wajah. Kemudian fagsilu hakum, karena kemudian sebabnya adalah fagsilu juga, wa aidi fagsilu idiyakum, maka basuhlah kembali ya kedua tangan kalian. Tangan yang mana? Dari telapak tangan sampai ilal mufiqi sankut. Ini juga menjadi batu yang sangat ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan wudu dari tangan, telapak tangan sampai dengan sikut. Aktivitasnya sama, adalah ghusala. Ghusala itu membersihkan lalu membilas. Maka nanti di hadis itu juga diterangkan bahwasanya berapa kali membasuh muka, tangan, lalu nanti tambah lagi ya, yang ketiganya adalah kaki. Maka ya, sangat menjadi logis ketika Rasulullah SAW untuk membasuh ketiga anggota wudhu itu dengan sebanyak 3 kali. Ya, kenapa? Karena basuhan pertama, basuhan kedua, basuhan ketiga menjadi paripurna, menjadi bersih anggota wudhu tertentu. Ayat yang berikutnya, atau tak dari ayat yang tadi disampaikan itu tersebut dengan wamsah, katanya adalah usaplah birukum bagi kepala, ya. Sebagian ada juga yang menyatakan bi ruusikum itu sebagian kepala. Ada juga mengatakan juga adalah seluruh kepala. Kalimat taplah itu adalah aktivitas menyentuh ya dan menggerakkan sebagian dari anggota tubuh, yaitu kepala. Maka dari mana cara atau dana sebagian kepala itu? Maka para sebelum kepada para ulama, jadi Nabi mengatakan bahwasanya mengusap kepala itu adalah satu ya, dari awal tumbuh rambut, kemudian belakang, kemudian akan kembali ke tempat semula. Kemudian selanjutnya jari tangan kita ya itu masuk kepada telinga, dan jari ibu jari itu di luar telinga. Nah, itu cara mengusap kepala ya. Jadi mengusap kepala itu satu kesatuan dengan telinga. Ya, mengusap kepala itu satu kesatuan dengan telinga. Bukan kepala 3 kali begitu ya, kemudian telinga 3 kali. Bahkan dalam penjelasan hadis itu disebutkan mengusap kepala itu hanya 1 kali. Ya, hanya 1 kali. Nah, berkembang dengan kalimat biruusikum ya, sebagian kepala itu hanya sebagian tumbuh rambutnya saja di depan. Ada juga para ulama yang menyebutkan karena hanya sebagian, ada yang mengambil di akhir saja di belakang. Ada yang menghitung itu di. Tapi kita mengambil kepada fikih muhaddis, bagaimana Nabi SAW memberikan contoh cara mengusap kepala, sebagian kepala. Dan yang terakhir wa arjulakum itu kalimatnya ataf dengan kata fagsilu. Fagsilu ya arjulakum. Maka basuhlah, bersihkan, bilas kaki-kaki kalian. Nah, inilah yang menjadi pensyariatan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada kita sekalian untuk berwudu sebelum kepada sholat. Ayat itu sangat populer. Nah, itu untuk dalil yang pertama. Maka dalil yang pertama ini menguatkan hukum daripada wudhu itu menjadi wajib. Kemudian dari hadis Rasulullah SAW mengatakan dari hadis riwayat Muslim, la tuqbalu sholatun, tidaklah diterima sholat seseorang bi ghairi tahurin, tanpa dengan wudu atau tidak wudu. Jadi orang yang melaksanakan sholat kemudian tidak berwudu, maka sholatnya tidak sah. Inilah penguat dari Al-Quran Surat Al-Maidah ayat ke-6 dengan mengatakan hadis Nabi SAW bahwasanya seseorang tidak sah sholatnya tanpa berwudu. Hukum pertama, hukum kedua adalah sunnah. Ya, hukum kedua sunnah, bagaimana Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk lakukan wudu. Ya, Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim
Bahwasanya idza ataita madja'aka, ya, apabila engkau datang dari tempat tidur, kemudian fataqul aka sebagaimana wudu seperti halnya melakukan sholat wudu menjadi sunnah, ya. Jadi hukum wajib itu untuk sholat, hukum itu untuk tidur. Bahkan ada juga bagian dadab hukum wudu itu ketika akan melaksanakan atau beribadah membaca Al-Quran, ya. Membaca Al-Quran sunnah hukum wudunya akan membaca firman kalam Allah yang mulia. Kemudian hukum yang ketiga ada hukum mubah, ya. Hukum mubah ini hukum menjadi tiga mubah. Ada untuk menyegah, memberikan semangat dalam beribadah. Orang itu sudah wudu. Dalam ushul fikih kan kegiatan itu cukup tidak berlaku pengulangan, ya. Jadi hukum ibadah itu tidak berlaku pengulangan, seperti gitu, itu tidak berlaku pengulangan. Saum itu nanti ketentuan berlaku ketika saum itu diulang karena mungkin diulang karena ada satu rukhsah, ya. Nanti akan dijelaskan bagaimana penjelasan tentang saum. Nah, berikut juga wudu itu tidak berlaku pengulangan. Orang yang sudah berwudu satu kali itu kan sudah wajib. Padahal tidak ada hadas, ya. Hadas itu artinya keadaan tidak suci. Ya, hadas itu ada dua, hadas asgor dan hadas akbar. Hadas asgor buang air besar, buang air kecil, ya. Buang angin itu adalah hadas kecil. Maka cara membersihkan, menyucikannya dengan wudu. Kemudian hukum yang keempat adalah haram. Nah, ini prosesnya, ya. Jadi kenapa aktivitas wudu yang wajib, yang ibadah, kenapa menjadi haram? Haram itu karena prosesnya. Air yang digunakannya adalah air yang tidak halal, ya. Jadi mengambil yang tidak halal itu dengan cara mengambil air, ya, membuat jalur yang tidak dihalalkan. Nah, itu menjadi haram hukumnya. Nah, itulah beberapa hukum-hukum wudu. Kita rekap. Yang pertama hukumnya adalah wajib. Tadi disampaikan dalilnya dalam Quran surat Al-Maidah surat keempat ayat ke-6. Kemudian berikutnya tentang dalil, ya, dari hadis riwayat Muslim bahwasanya tidaklah sah seseorang itu melaksanakan sholat tanpa berwudu. Kemudian yang kedua menjadi sunnah, beberapa alasan, ya. Yang pertama adalah ketika akan beristirahat atau tidur, kemudian ketika akan membaca Al-Quran, kemudian yang keempat juga yang ketiga adalah ketika selesai marah, ya, ketika akan datang sifat marah, sikap marah, ya, rasa marah yang ditimbulkan oleh seseorang, maka disunahkan berwudu. Kemudian yang keempat adalah ketika akan melakukan azan iqomat, ya, maka menjadi sunnah di situ. Kenapa menjadi sunat? Karena itu akan ada rangkaian ibadah sholat, ya, ibadah sholat. Nah, yang ketiga adalah hukumnya sunnah, hukumnya mubah adalah untuk menyegarkan. Yang keempat hukumnya haram karena proses air yang didapatkannya adalah dengan cara yang tidak halal. Nah, itulah pengertian dan hukum wudu secara garis besar, bahwasanya sejarah kegiatan wudu itu, kegiatan wudunya itu atau ibadah wudunya itu disyariatkan setelah wahyu Allah SWT dalam Quran surat 17 ayat 1, kelihatan sholat dalam rangkaian ibadah yang mulia atau yang yang alami oleh Nabi Muhammad SAW terkait tentang Isra Mi'raj, ya, Isra Mi'raj yang menjadi bagian sejarah pensyariatan awal disyariatkan. Setelah disyariatkan sholat, maka hadirlah di pensyariatan wudu. Dalilnya yang tadi Quran surat 4 ayat ke-6 tentang ibadah wudu. Juga
ada hadis yang lain juga yang menguatkan kepada kita sekalian untuk siswa kelas 10 dan kelas 11 khususnya dan umumnya bagi kaum muslimin, bahwasanya ibadah wudhu itu menjadi kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah, bahwasanya inna ummati yud'auna yaumal qiyamah, sungguhnya seluruh umatku ya atau umatku akan dipanggil pada hari kiamat apa ghurran muhajjilina min atharil wudu, itu akan dipanggil pada hari kiamat dengan wajah bersinar putih bersih dan kakinya bercahaya karena bekas wudhu, dikarenakan wudhu. Maka hadis ini menjadi motivasi untuk kita sekalian, bahwasanya aktivitas wudhu, kalaulah melihat dari hadis yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bukan hanya untuk sholat saja, berarti untuk kegiatan-kegiatan yang menghadirkan ibadah. Justru kalaulah melihat hadis ini, kita disunahkan untuk senantiasa menjaga diri kita 24 jam dari kesucian. Mudah-mudahan menjadi bagian yang teramat besar terkait tentang pensyariatan wudhu, khususnya bagi sekalian terkait tentang wudhu. Mari kita perbaiki wudhu-wudhu kita sekalian agar kemudian kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya di hari kiamat dengan wajah yang bersinar bersih putih dan kaki yang bersinar pada hari kiamat. Mudah-mudahan ini menjadi keutamaan-keutamaan kita sekalian, karena di hadis yang lain sangat banyak wudhu itu adalah bagian untuk menghapus dosa ya. Kemudian wudhu juga menjadi syarat sah salat. Kemudian wudhu juga akan meningkatkan derajat keimanan seseorang. Mari kita juga fahami kembali itu yang disampaikan baru tentang wajibnya. Ada yang sunnahnya secara sederhana dan global. Yang harus dilakukan seseorang ketika wudhu adalah membaca basmalah ya. Membaca basmalah pertama kali, kemudian membasuh dua telapak tangan dengan sela-selanya, kemudian berkumur-kumur lalu menghirup udara ke hidung. Itu satu kesatuan. Mengambil air, kumur-kumur, lalu sisanya ke hidung. Nah, itu menjadi sunnah. Nah, itulah yang bisa disampaikan terkait sederhana materi tentang pengertian wudhu, hukum wudhu, dan sejarah wudhu. Mudah-mudahan disampaikannya materi ini menjadi perbaikan kepada kalian untuk kemudian belajar kembali terkait tentang wudhu dengan baik dan benar. Banyak di lapangan tata cara wudhu yang tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena wudhu menjadi pembuka dan syarat sah salat. Karena menjadi syarat, maka penuhilah syarat tertentu atau syarat tersebut untuk kemudian didatangkan sempurnaan di dalamnya. Terima kasih. Materi pertama disajikan. Silahkan kalian membuat resumenya untuk kemudian bisa diaplikasikan di kegiatan ibadah salat. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kekeliruan dalam menyampaikan. Ditutup dengan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ya, ditutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita ibadah yang terbaik, kekuatan dan kesehatan yang mudah-mudahan bisa menghadirkan kehusuan dalam ibadah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.